Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Pak Yai, kalau tadi yang dipanggil baru 1, mungkin bisa cerita bagaimana rencana proses memanggil 4 lainnya. Dan sudah sempat saya singgung sebelum jeda, ada keinginan masyarakat untuk bisa mendengarkan langsung permintaan maaf dari 5 orang yang berangkat ini. Jadi walaupun kita sudah mendengarkan Gus Yahya mewakili meminta maaf, tapi ada permintaan dari masyarakat juga mengenai hal ini. Silakan Pak Yai. Saya kira sepakat saya kalau memang masing-masing dari warga NU itu secara terbuka dan gentleman untuk menyampaikan permintaan maaf, tidak cukup lewat mungkin pribadi Kiai Yahya Khalil Stakuf atau saya, tetapi saya berharap juga masing-masing warga NU yang bisa jadi ini bagian dari kader NU secara terbuka minta maaf. Tidak semua orang itu selalu benar, tapi bisa jadi dalam kehidupannya melakukan sebuah kesalahan. Tetapi orang mengakui sebuah kesalahan itu jauh lebih baik untuk memperbaiki dirinya yang lebih baik untuk masa depan. Jadikan ini sebagai sebuah pengalaman besar, jangan sampai merugikan masyarakat secara keseluruhan. Baik, untuk proses yang 4 orang lainnya, apakah akan kembali dilakukan pemanggilan? Pak ya, ini saya belum mendengar apakah PBNU akan mengundang yang lain, tetapi sudah diupayakan mereka diundang. Kalau memang perlu secara langsung untuk menggali informasi supaya ini dijadikan pengalaman tidak menimpa kader-kader yang lain, saya pikir sih perlu juga PBNU mengundang teman-teman yang tadi tidak datang agar bisa hadir, sehingga ini dijadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kader-kader yang lain, tidak hanya mengikuti keinginan sesaat, tetapi harus dipikirkan dampak, resiko, baik moral maupun harga diri yang lain. Tapi tadi saat salah satu ini panggil, kemudian memberikan klarifikasi, ada penyesalan yang disampaikan oleh salah satu yang berangkat ini. Tentu nyesel atas kekeliruan dan kesalahan. Tetapi kondisinya ya karena banyak teror, banyak masukan, mungkin bisa jadi secara psikis dalam keadaan yang agak terganggu. Soal sanksi Pak Yai, adakah sanksi diberikan baik oleh PBNU maupun juga oleh PWNU Jakarta, di mana Pak Yai juga memimpin? Ya, karena untuk yang 1 orang itu, Mas Zain Ma'arif itu bagian dari pengurus PWNU, walaupun itu di lembaga, tetap akan kami panggil dan akan kami rapatkan, karena keputusan pemberian sanksi itu tidak cukup dari saya saja selaku ketua, tetapi harus melibatkan unsur jajaran syuriah. Tentu tidak fair kalau tidak mendengar secara langsung apa kesalahannya, walaupun tidak ditanya secara detail, dia sudah nyata-nyata untuk mendatangi ke Israel, ketemu dengan presiden, itu sudah sebuah kesalahan tanpa ditanya pun. Tetapi untuk pemberian sanksi, karena ini organisasi, maka nanti sanksinya adalah keputusan bersama. Baik, termasuk juga yang masalah rahim tadi, begitu ya? Ya. Pak Yai juga akan kalau dipanggil memang memungkinkan melakukan pelanggaran organisasi, pelanggaran perkumpulan, ya kita harus berikan saksi supaya tidak menjalar kemana-mana, nanti diremehkan orang, nanti ternyata NU melindungi anak buahnya. Ini kan bisa aja saya ngomong begini saja, ya kan, katakanlah saya ngomong ini korban, bisa jadi tanggapan orang lain, wah ini melindungi kadernya. Tidak seperti itu. Baik Pak Yai. Terakhir juga kita minta closing statement atau pernyataan penutup dari Prof. Silakan Prof. Ya, yang pasti adalah kita semua warga Indonesia, kita ini harus hati-hati dan dalam hal bertindak berkaitan dengan upaya-upaya dari Israel untuk mengundang kita. Jadi
saya juga harus hati-hati karena mungkin saya dianggap sebagai tadi saya katakan influencer, apa namanya, opinion maker di Indonesia. Lalu kemudian mereka-mereka yang terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang memang sangat besar dan kemudian dianggap menentukan para tokoh politik dan lain sebagainya. Bukan berarti kita itu tidak diperbolehkan ke sana ya. Saya seperti tadi katakan, banyak kok warga kita yang ke sana dan juga banyak juga orang Israel yang masuk ke Indonesia sebenarnya. Tapi kan mereka dalam kapasitas ya bisnis dan lain sebagainya ya, tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang seperti ini, dipertemukan dengan pejabat-pejabat tinggi Israel, lalu kemudian mungkin dimintakan testimoni dan lain sebagainya. Karena apa? Memang sebenarnya sih kalau dicari aturan bahwa yang bersangkutan ini bersalah menurut hukum Indonesia itu tidak ada. Tetapi yang jadi masalah adalah secara moral, secara etika mungkin jadi masalah. Baik. Demikian. Baik, Prof Hik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan mengenai kasus ini. Dan Terima juga kasih. Pak Yai, terima kasih Pak Yai. Kita jadi mengerti bagaimana Prof. kemudian Sama-sama, positioning Prof. dari PWNU Jakarta dan Ya. juga PPNU. Sekali lagi terima kasih Pak Yai Sama-sama. Samsul, kemudian juga Prof Hik Mahanto.